Shalom saudara-saudara sekalian, welcome to church. Kembali lagi hari ini kita mau beribadah dalam rangka merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau baca satu ayat yang akan kita pegang sebagai janjinya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau baca ayat dari Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga. Yohanes 2 ayat dan ketiga berisi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin saudara-saudara, kita mau pegang janji Tuhan yang tadi kita sudah baca, di mana hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia pergi ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Dan nanti dia akan datang kembali untuk menjemput kita untuk sama-sama menikmati surga yang mulia. Sebelum kita mau mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas satu hari lagi Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah Tuhan. Walaupun kami beribadah masih secara virtual Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada dan hadir bersama-sama dengan kami di rumah kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan, kami sungguh memegang janji-Mu Tuhan. Kalau Engkau hari ini kami rayakan bahwa Engkau yang naik ke surga Tuhan, tapi kami percaya Engkau di sana bekerja keras menyiapkan tempat buat kami, dan kami yakin Engkau akan datang kembali menjemput kami Tuhan, dan kami semua bisa sama-sama berkumpul dengan Engkau di surga yang kelak ya Bapa. Sekarang kami ingin memulai ibadah ini Tuhan, yang bungkus semuanya Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu yang bekerja menjamah setiap hati kami Tuhan, walau dimanapun kami berada, karena kami tahu kami sungguh butuh Engkau. Beracaralah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya, sama-sama katakan amin.
Kau Tuhan. Kami rayakan kenaikan-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang menang dari maut, Allah yang bangkit bahkan naik ke surga Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau ya Bapa. Yesus Tuhan
urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah ini Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, walaupun kami bertemu secara online, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi mulut lidah hamba-Mu ya Bapa, supaya apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu menjadi suatu yang berkuasa Tuhan, yang kami terima, yang akan tumbuh di hati kami, berbuah, bahkan kami bisa membagikannya kepada orang lain Tuhan, menguatkan kami di saat-saat sulit seperti ini ya Bapa, karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa ya Bapa. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu di dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Mari jemaat Tuhan katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sedikit pengumuman sebelum kita masuk ke kebenaran firman Tuhan. Kita masih akan beribadah online sampai waktu yang kita belum bisa tentukan. Tapi kita yakin percaya Tuhan selalu ada buat kita. Minggu esok kita tetap beribadah seperti ini. Kita akan mulai ibadah mulai pukul 10 ataupun bisa dicek di link yang akan kami share lebih lanjut di beberapa media sosial yang akan kami berikan. Juga kami mengingatkan kepada jemaat sekalian tetap dukung doa untuk keadaan negara kita, untuk keadaan dunia kita. Kita ingin, kita rindu untuk dipulihkan dari keadaan kita yang sekarang. Tapi kami yakin dan percaya, kita semua di sini yakin dan percaya, apapun kondisi kita saat ini, Tuhan beserta dengan kita. Kami juga mengingatkan bagi jemaat sekalian yang rindu mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, kami akan share di rekening di bawah ini untuk bisa transfer ke rekening yang tertera di bawah. Kiranya itu pun menjadi kemuliaan buat Tuhan dan membantu pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kemurahan-Mu ya Tuhan, di mana pada hari ini kami boleh beribadah meskipun secara online. Kami tahu ini oleh karena kebaikan Tuhan, memberi kami nafas, memberi kami kehidupan. Walaupun hari ini adalah hari Kamis, tapi kami boleh beribadah untuk memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga. Bapa mau berdoa, berkatilah kami semua. Kami percaya jarak tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Dimanapun kami berada dalam rumah kami masing-masing, mari Engkau melawat kami ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa Tuhan, jemaat-Mu yang punya beban, punya masalah, kami percaya bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya masalah, punya problema, kami yakin bersama dengan Tuhan ada pemulihan, ada berkat-berkat dicurahkan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu itu boleh menjadi saluran berkat. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Shalom saudara. Puji Tuhan. Hari ini memang hari Kamis. Tapi kita beribadah karena hari ini adalah hari spesial, di mana gereja-gereja umat Tuhan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu sebabnya hari ini tema khotbah akan saya berikan. Judulnya adalah manfaat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Sekali lagi, manfaat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 4 sampai 11. Bukalah Alkitab saudara, bukalah HP saudara yang ada Alkitab di dalamnya, atau gadget apapun yang miliki. Kita akan baca bersama-sama sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 11. Saya akan baca. Pada suatu ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang telah terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Puji nama Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu sebuah cerita pendek yang pernah saya baca dan sungguh memberkati saya. Jadi katanya tahun 2014, artinya kira-kira 6 tahun yang lalu, ada seorang bernama Paul Coleman yang tinggal di Southampton, Inggris. Dia mulai susah hidupnya karena kena PHK. Dan setelah kena PHK, dia belum dapat pekerjaan. Lama-lama uang pesangonnya sudah mulai makin tipis. Nah, satu hari dia diajak oleh temannya untuk mencari harta karun. Karena berdasarkan info yang ada memang turun-temurun, katanya bahwa di daerah tanah pertanian di Loughborough, Buckinghamshire, ada peninggalan harta karun dari Raja Ethelred dan Raja Canute dari kerajaan Inggris, yaitu antara tahun 978 sampai 1035. Dan selama ini diabaikan, tidak ada orang yang mencari harta karun tersebut. Jadi temannya ini menawarkan apakah Paul Coleman mau sama dia untuk mencari. Dan akhirnya Paul Coleman karena uangnya juga semakin tipis, dia berkata, "Ayo kita carilah supaya kita boleh mendapatkan harta karun itu." Jadi mereka mulai perburuan itu dan juga membawa metal detector, yaitu alat yang bisa mendeteksi logam yang ada di bawah tanah begitu. Pendek cerita, mereka pergilah ke daerah pertanian yang ada di Loughborough di Buckinghamshire itu untuk mencari di mana itu ada harta karun itu. Setelah mereka kerja sekian lama, nggak ada hasil. Rasanya capek, sepertinya gagal. Tapi karena si Paul Coleman berkata, "Kita sudah terlanjur kemari, mari kita menggali terus." Dan sambil mereka bekerja memakai metal detector itu untuk mendeteksi apakah ada logam di bawah tanah, mereka menggalilah. Sampai satu ketika waktu memindahkan gundukan tanah, si Paul itu melihat ada sebuah logam yang mengkilap. Dan itu adalah uang logam lama yang terbuat dari perak. Akhirnya mereka menggali terus dan ketemulah ada satu peti yang terbuat, yang dilapisi oleh timah, sehingga mereka membawa keluar peti itu dan dibongkarlah. Ternyata memang betul itu berisi koin-koin zaman Anglo-Saxon yang banyak, lebih 5.000 butir keping uang logam yang terbuat dari perak murni, yang kalau ditaksir harganya kira-kira 1,35 juta pound sterling dengan kurs rupiah sekitar 18 ribuan, maka itu kira-kira 25 miliar rupiah. Jadi sukacitalah, apalagi si Paul Coleman ini yang sudah kena PHK, dan sejak itu maka uang yang menjadi bagiannya dibuat jadi modal dan dia tidak lagi susah dan hidupnya akhirnya memang indah pada akhirnya. Apa artinya bagi kita? Saudaraku, sebetulnya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan keuntungan besar bagi setiap orang percaya. Tetapi seringkali diabaikan, kurang diperhatikan. Contoh, kalau kita bandingkan ibadah kenaikan Yesus ke sorga ini yang kita lakukan, bandingkanlah dengan ibadah Natal, ibadah Paskah. Rasanya beda. Bayangkan kalau untuk Natal dibentuk panitia yang besar dengan macam-macam pertunjukan segala macam. Paskah juga begitu. Bahkan tingkat nasional
ada panitia Paskah Nasional, ada panitia Natal Nasional. Tapi kenaikan Yesus ke sorga rasanya berbeda, bukan? Seringkali kita abaikan. Saudaraku, saya mau katakan bagi kita bahwa sebetulnya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu sangat penting. Saya yakin tanpa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka Natal itu tidak komplit. Maka Paskah itu tidak sempurna. Kita tidak bisa menyamakan Tuhan Yesus Kristus dengan pemimpin tokoh dunia agama lainnya. Apakah Siddhartha Gautama atau Konghucu atau siapapun. Kita tidak bisa membandingkan. Kenapa? Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang datang ke dunia ini supaya orang-orang diselamatkan. Makanya dia sendiri yang bisa naik ke sorga. Disaksikan oleh sekitar 500 orang. Kisah nyata, bukan dongeng. Tapi inilah yang saya katakan, kita seringkali kehilangan banyak berkat. Tapi kalau kita menggali firman Tuhan ini untuk menemukan manfaat dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka kita akan diberkati dan mendapat keuntungan besar. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, kita akan lihat apa saja manfaat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita lihat satu persatu. Ini dia. Yang pertama, agar orang percaya dapat mengalami baptisan Roh Kudus. Saya ulangi baca ayat 4 dan 5 dari Kisah pasal 1 yang tadi kita baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudara, sangat jelas Tuhan Yesus Kristus menjanjikan baptisan Roh Kudus bagi orang percaya. Nah, coba perhatikan. Baptisan Roh Kudus adalah pengalaman setelah kita menjadi orang percaya. Artinya, kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, tidak otomatis kita mengalami baptisan Roh Kudus. Kalau tidak mungkin Yesus meminta murid-muridnya agar tidak meninggalkan Yerusalem sampai mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Mengapa baptisan Roh Kudus perlu bagi orang percaya? Karena itu berkaitan erat dengan kuasa dan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan hidup. Saya baca ulang ayat 8. Dikatakan dari Kisah pasal 1 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, setelah mengalami baptisan Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus Kristus sangat berubah. Ada kuasa dan mereka mampu menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Kata kuasa di sini, waktu Yesus berkata, engkau akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun atas kamu, itu berasal dari kata dunamos, bahasa Yunaninya. Dari kata dunamos inilah ada kata dynamite. Artinya orang-orang yang mengalami baptisan Roh Kudus ada sesuatu kekuatan yang luar biasa dalam hidupnya. Ada kuasa tapi juga ada ketahanan untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Seperti yang dialami oleh gereja mula-mula. Banyak tantangan, ekonomi, aniaya, semua dihadapi. Tapi mereka tegar. Dan saya mau beritahu saudara, kita yang ada sekarang ini sebagai anak-anak Tuhan adalah hasil dan buah dari pelayanan mereka. Amin, saudaraku. Nah, sekarang kita banyak mengalami masalah. Musibah karena COVID-19 ini banyak sekali. Ya, gelombang PHK, ekonomi yang susah, banyak juga restoran-restorannya tutup, pariwisata kena dampaknya. Wah, banyak sekali lah dampaknya. Tapi saya percaya Tuhan rindu agar kita boleh mengalami baptisan Roh Kudus supaya kita boleh tegar menghadapi itu semuanya. Saudaraku, hal mengenai baptisan Roh Kudus ini akan saya jelaskan pada kesempatan yang lain karena waktu kita terbatas. Hari ini kita fokus tentang manfaat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Oke, yang kedua, apa manfaatnya dan keuntungannya bagi kita kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang kedua, menyediakan tempat bagi orang percaya di sorga. Menyediakan tempat bagi orang percaya di sorga.
Saya akan baca kepada kita, dan saudara boleh buka Alkitab saudara. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jelas saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat di sorga bagi umat pilihannya, orang percaya. Kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus menekankan apa? Jangan gelisah hatimu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kenapa orang gelisah? Contoh misalkan, orang mau tes kerja di sebuah perusahaan. Dia gelisah. Kenapa? Sangat sederhana, alasannya karena tidak ada kepastian. Kasih contoh, misalkan saudara Agung Baskoro ini jadi kaya raya konglomerat. Amin saudara. Ini sebagai contoh saja. Dan karena dia kaya raya, dia punya bank yang besar. Dan cukup bagus, diminati oleh banyak orang. Kemudian saudaraku, ada penerimaan untuk pegawai baru. Dan biasanya banyak orang melamar, hanya orang-orang pilihanlah yang bisa masuk di perusahaan itu, di bank itu. Nah kebetulan saya kenal dengan Agung Baskoro. Dan ponakan saya tahu persis bahwa saya kenal baik dengan Agung Baskoro. Jadi dia bilang, Om, tolong bantulah saya Om. Om kan tahu saya bukan orang bodoh, hasil IP saya juga bagus. Tapi saya tahu ada banyak saingan. Tapi saya janji saya akan bekerja sungguh-sungguh, integritas baik. Pokoknya kalau saya masuk, saya tidak akan mempermalukan Pak Agung Baskoro, siapapun. Saya akan bekerja sungguh-sungguh dengan integritas penuh. Jamin saya bilang, ya Om. Jadi saya bawalah dia ke Pak Agung Baskoro yang punya bank. Saya bilang ini ponakan saya. Dia melamar di bank yang engkau punya. Tapi memang saingan banyak. Tapi saya beri jaminan dia pintar, IP-nya bagus, lebih 3,5 di kampus. Dan punya integritas, saya jamin pokoknya kalau dia masuk, dia tidak akan mempermalukan Pak Agung Baskoro. Betul, jamin ya? Oke kalau begitu, kamu tenang-tenang aja. Gak usah gelisah, pokoknya kamu pasti diterima. Saya yakin ponakan saya ini, waktu ujian dia tenang. Dia tidak gelisah lagi, karena ada jaminan, dia pasti diterima. Amin saudaraku, kira-kira begitulah gambarannya. Bagaimana Yesus memberikan jaminan kepada murid-muridnya agar mereka tidak gelisah. Memang pada waktu itu mereka gelisah. Bayangkan, lebih kurang 3 tahun mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi Yesus memberitahu bahwa dia akan mati. Mereka ditinggal. Tapi Yesus berjanji, jangan gelisah. Ada jaminan bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat di sorga. Saudaraku, ini luar biasa. Saya yakin kenapa Yesus bisa memberikan jaminan tempat di sorga. Karena dialah pemilik sorga. Makanya tadi saya katakan, kita tidak bisa mempersamakan Tuhan Yesus Kristus dengan pemimpin-pemimpin agama lain. Karena dialah pemilik sorga. Dia yang datang ke dunia ini dalam rupa manusia supaya kita beroleh keselamatan. Amin saudaraku. Makanya satu-satunya juga manusia yang pernah ada di bumi ini yang berani berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang yang sampai ke Bapa, tidak ada orang yang sampai ke surga kecuali lewat aku. Tidak ada seorang pun kecuali Yesus. Makanya memang Yesus bukan manusia biasa. Yesus bukan manusia sekedar nabi begitu saja. Tapi dia adalah Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Amin saudaraku. Jadi bersama dengan Tuhan ada kepastian. Itu sebabnya Rasul Paulus juga mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku adalah hidup dan Kristus adalah, dan karena bagiku adalah Kristus, saya ulangi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalaupun kita mati, ada keuntungan. Kenapa? Ada kepastian kita ada di sorga. Amin saudaraku. Makanya di tengah-tengah apa yang kita alami, orang yang sakit
menderita juga oleh karena pandemi. Mari berserah kepada Tuhan. Seandainya pun kita mati, kita ada bersama dengan Tuhan. Amin saudaraku. Tapi percayalah, selalu bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Puji nama Tuhan. Oke, lanjut poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kita memiliki sahabat sejati yang membela kita di sorga. Saya ulangi, kita memiliki sahabat sejati yang membela kita di sorga. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, Roma 8 ayat 34, Ibrani 4 ayat 14 dan 16. Kita akan baca satu persatu. Yang pertama, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Hai anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Satu lagi yang terakhir, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi sebuah langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan. Jadi saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuat kita memiliki pembela di sorga. Ini akan membuat hidup kita lebih terjamin. Coba kalau kita lihat orang yang di pengadilan, selalu butuh pembela. Memberikan pembelaan supaya dibebaskan dari hukuman. Kita pun begitu. Kalau kita punya masalah, mari naikkan doa-doa kita. Petisi kita kepada Tuhan. Ada Yesus Kristus di sorga yang menjadi pembela kita. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Masalah keluargakah? Masalah keuangankah? Masalah sakit penyakitkah? Masalah beban beratkah? Serahkan kepada Dia. Dia adalah pembela kita. Bersama dengan Tuhan kita ada dibela dan ada juga berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin saudara. Amin, puji Tuhan. Haleluya. 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 Yang keempat, agar orang percaya dapat hidup dengan sukacita yang besar. Lukas 24 ayat 52 dan 53. Tapi saya akan bacakan mulai ayat 51. Lukas 24. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Saya ulangi, dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku, sebelum Yesus naik ke sorga, maka Yesus mengadakan tangannya memberkati mereka. Ada sukacita yang besar. Jadi jika Tuhan memberkati, maka kekecewaan akan berubah menjadi sukacita. Yang penting bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan. Kita lihat di kantor, pegawai yang berkenan kepada atasannya akan mendapat promosi. Amin saudaraku. Jadi kita perlu ada sukacita. Dan ingatlah kalau Tuhan memberkati kita ada sukacita. Amsal 11 ayat 22 juga berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kadang-kadang ada orang yang kecewa kepada Tuhan. Kadang-kadang memang ada kesusahan yang kita alami, penderitaan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, dan berbagai hal. Tapi mari saudaraku, mintalah berkat daripada Tuhan agar ada sukacita. Bahkan Nehemia 8:11 berkata apa? The joy of the Lord is your strength.
Kesukaan dari Tuhan itulah kekuatanmu. Itulah tempat perlindungan kita. Artinya kalau ada sukacita dalam hidup kita, kita akan mampu menghadapi segala macam perkara. Makanya mari saudaraku, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Bersukacitalah. Apapun yang kita hadapi, mari mengalir bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya di tengah-tengah masalah yang timbul oleh karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Ingat saudaraku, sukacita membawa kekuatan yang besar. The joy of the Lord is your strength. The joy of my Lord is my strength. Amin saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang terakhir, yang kelima, kepastian kedatangannya kembali. Tadi kita baca dalam Kisah Para 1 ayat 11, bagaimana waktu mereka melihat Yesus naik ke sorga dan mulai ditutupi awan, mereka masih terus melihat, melongo. Tapi tiba-tiba ada dua malaikat datang berkata, "Hai kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat seperti itu ke sorga, ke langit? Dia yang telah naik ke sorga seperti yang kamu lihat, begitu juga dia akan datang kembali." Artinya apa? Ada kepastian bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. The second coming of Jesus Christ. Matius 24 ayat 36 dan 44. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat 44 dari Matius 24. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Memang kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali. Tapi percayalah saudara, dia pasti akan datang kembali. The second coming of Jesus Christ adalah nyata. Kedatangannya untuk yang kedua kali itu bukan dongeng, adalah kepastian. Keadaan sekarang ini, saya mau beritahu saudara, menunjukkan bahwa memang kita sudah hidup dalam zaman akhir, yang merupakan tanda-tanda bahwa kedatangannya sudah dekat. Tapi sekali lagi saya katakan, kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali. Mari saudaraku, kita akan baca dulu firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan kita lihat ini masa-masa yang sukar. Waduh, banyak perusahaan yang tutup. PHK luar biasa banyaknya sekarang ini. Di Amerika hanya dalam bulan April itu orang kena PHK 20,5 juta orang. Itu yang saya dengar dari informasi dari berita CNN saudaraku ya. Hanya bulan April saja. Jadi ekonomi memang susah. Seperti tadi saya katakan, resesi sedang mengena di seluruh dunia ini. Akan ada masa-masa yang sukar. Yang kedua, ayat 2 maksudnya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kita lihat, udah banyak terjadi nih. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Pokoknya bagaimana supaya dapat uang. Bila perlu korupsi, macam-macam. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Jadi ayat 2 ini sudah digenapi sekarang ini. Kita lihatlah. Banyak juga anak-anak yang tidak menghargai orang tuanya. Banyak yang memfitnah. Demi atasan bila perlu memfitnah orang. Macam-macam terjadi. Orang suka membual. Orang suka menyombongkan diri. Itu firman Tuhan katakan sebagai tanda dari akhir zaman. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka baik. Tidak suka yang baik. Ini jelas sekali. Ya, kadang-kadang kita lihat orang yang salah lebih galak dari kita gitu ya. Saya pernah nonton di televisi bagaimana polisi petugas yang sedang mengawasi PSBB ini di Bogor. Dimarah-marahin sama penduduk. Karena dia tidak mau suruh istrinya pindah dari di depan di mobil. Lebih galak daripada petugas. Itu yang sedang kita hadapi sekarang. Suka menjelekkan orang. Wow, ini banyak banget di saudaraku ya. Tidak dapat mengekang diri. Ini kita lihat sekarang ini. Ayat 4. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang.
berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini jelas sekali kenyataan sekarang ini, ya. Faktanya jelas sekali. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itu sebabnya Paulus mengingatkan agar kita juga menjauhi hal seperti itu. Tapi ini faktanya, bahwa inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Nah, sebagai penutup, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, ingat tadi saya katakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan dongeng, fakta. Kedatangannya juga adalah suatu kepastian. Maka apa yang harus kita lakukan? Ini dia. Yang pertama adalah menanti kedatangannya dengan pengharapan dan sukacita. Menanti kedatangannya dengan pengharapan dan sukacita. Saya baca 1 Petrus 1 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Artinya apa? Memang pencobaan yang kita alami sekarang itu adalah yang tidak bisa dihindari. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita tetap menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh pengharapan dan sukacita. Karena kepastian itu Tuhan juga menyediakan tempat di surga untuk kita semuanya. Amin, saudaraku. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Selalu berjaga-jaga. Selalu berjaga-jaga. Markus 13 ayat 32 dan 33 dan 2 Petrus 3 ayat 14. Saya baca Markus 13 32 dan 33. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Artinya apa? Kita harus selalu berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan kita juga dipanggil oleh Tuhan. Ya, saya kadang-kadang prihatin mendengar berita ya di televisi, ada orang karena pandemi COVID-19 ini sampai menunda pernikahannya ya untuk jadi relawan, tapi tiba-tiba tertular dan meninggal. Wah, betapa sedihnya ya orang tua seperti mempunyai anak tersebut. Kita tidak tahu kapan kita juga dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus berhati-hati, berjaga-jaga. Kita harus tahan menghadapi goda-godaan. Apalagi yang namanya tiga tak, harta, wanita, tahta. Ini yang sering menjatuhkan orang ya. Makanya kita harus bertumbuh dalam iman supaya iman kita kuat dan selalu berjaga-jaga. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Tetap semangat dan terus berkarya. 1 Korintus 4 ayat 7 dan 2 Korintus 5 ayat 15. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap kamu begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Artinya apa? Semua yang kita miliki adalah oleh karena anugerah Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan kita menyombongkan diri kita. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya apa? Dalam hidup kita bukan hanya kita menerima berkat, tapi agar kita boleh jadi berkat bagi orang lain. Makanya saudaraku, mari kita tetap semangat dan terus berkarya dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di kantor kita, di usaha kita, bisnis kita. Mari tetap semangat dan terus berkarya. Teristimewa untuk kita boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya kalau kita kerjakan ini,
maka kita beroleh keuntungan yang besar. Itulah manfaat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya manfaat yang besar yang kami terima oleh karena kenaikan-Mu ke sorga ya Tuhan. Makanya hamba juga berdoa, Engkau jamah kami semua Tuhan, lawat kami semua dimanapun kami berada, bahkan di rumah kami masing-masing. Hamba juga mohon Engkau campur tangan bagi setiap masalah pergumulan kami semua. Haleluya. Nah saudaraku, dimanapun berada saudara di rumah masing-masing, ingatlah Tuhan yang menjadi pembela kita. Tuhan akan menolong kita dalam segala perkara. Itu sebabnya hamba juga berdoa. Saya mau berdoa bagi saudara yang punya beban, punya masalah. Mungkin ada masalah keuangan, masalah pekerjaan, bisnis saudara, masalah keluarga atau apa saja. Bahkan sakit penyakit. Percayalah bersama dengan Tuhan ada pemulihan, ada jalan keluar, ada berkat-berkat dicurahkan. Bagi saudara yang ingin didoakan, mari angkat tangan kanan saudara sebagai tanda berserah kepada Tuhan. Dan tangan kiri taruh di dada, meyakinkan bagi Tuhan tidak ada mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, dan Tuhan akan memberikan solusi bagi kita. Silakan di rumah kita masing-masing. Dan mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami percaya Tuhan jarak tidak menjadi masalah. Engkaulah menjadi pembela kami, penolong kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi setiap saudara-saudara kami di rumah mereka masing-masing sedang mengangkat tangan sebagai tanda kami punya beban, punya masalah, pergumulan yang berat. Hamba berdoa Kau jamah lawat mereka Tuhan. Kau berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, aku patahkan, aku tolak setiap tipu daya setan iblis yang membawa masalah, problema, bahkan sakit penyakit. Bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan ada pemulihan. Bersama dengan Tuhan ada kesembuhan. I release anointing of blessing upon your life. Aku lepaskan pengurapan berkat atas hidup saudara. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Kau jamah lawat kami semua. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Dialah yang mempedulikan engkau. Maka kami yakin bersama Tuhan ada pemulihan, ada jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Dikau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari saudara, untuk menutup ibadah ini kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami percaya jarak tidak menjadi masalah. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing dan secara online kami boleh mendengarkan firman-Mu, memuji membesarkan nama Tuhan, Engkau terus memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Mari Kau campur tangan Tuhan, berkatilah dalam masa-masa yang susah ini. Kami sungguh rindu pertolongan dan berkat Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa bagi Presiden kami Jokowi, bagi Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, bagi semua para menteri dan pejabat-pejabat di pusat maupun daerah. Berkatilah ya Tuhan, berikan hikmat marifat dari sorga, agar semua pemimpin kami dan bekerja sama dengan kami semua rakyat Indonesia bergandengan tangan untuk mengatasi pandemi COVID-19, bahkan juga mengatasi masalah ekonomi yang sangat memprihatinkan ini. Berkatilah ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Hamba juga menyerahkan firman-Mu ya Tuhan, agar kami semua bukan sekedar pendengar-pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Dikau saja. Mari saudaraku, angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan sebagai akhir ibadah kita ini. Angkat tangan saudara. Anugerah dan karunia dari Allah Bapa, cinta kasih serta damai sejahtera dari Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta pertolongan, penghiburan, pengurapan, dan persekutuan dalam Roh Kudus boleh menyertai saudara semua dari hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya.